Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ayunda Kumala NIM 0811521004. Di sini saya akan mempresentasikan paper saya berjudul Permasalahan Money Politik dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia. Yang pertama yaitu latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia diwujudkan melalui pelaksanaan pemilihan umum, di mana pemilu ini digunakan untuk mewujudkan kedaulatan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemilihan umum erat kaitannya dengan partai politik yang juga merupakan salah satu perwujudan dari asas kedaulatan rakyat. Dalam pelaksanaan pemilihan umum terdapat berbagai permasalahan yang salah satunya adalah praktik money politik. Pelaksanaan money politik di Indonesia terus terjadi dari pemilu ke pemilu, di mana hal ini akan menjadi ancaman bagi warga negara Indonesia untuk mewujudkan pemilihan umum yang bersih dari adanya kecurangan. Adanya money politik ini menjadi penghalang dalam perwujudan demokrasi di Indonesia karena kebebasan dalam berdemokrasi tidak ada, di mana berubah menjadi ajang jual beli suara rakyat. Money politik merupakan suatu kegiatan pemberian uang atau barang termasuk fasilitas umum dan janji kepada orang tertentu atau masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan hak suara dalam pemilihan umum. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk keuntungan politik yang dilakukan secara sadar oleh pelaku politik. Bentuk money politik sendiri itu ada dua. Yang pertama yaitu berupa uang atau cash money. Uang merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh di kehidupan masyarakat. Hal ini digunakan sebagai peluang pelaku politik untuk senjata yang paling ampuh dan strategis dalam mendapatkan kekuasaan. Dengan pemberian uang kepada seseorang bisa mengendalikan strategi seseorang dalam menentukan kepentingan politik dan kekuasaan. Seseorang akan mudah dipengaruhi dengan leluasa untuk memaksa kepentingan pribadi serta kelompok kepada pihak yang memberikan uang tersebut. Yang kedua yaitu berbentuk fasilitas umum. Untuk mendapatkan suara para calon kandidat, rela melakukan apa saja termasuk pencitraan dalam politik. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai kebutuhan untuk fasilitas umum. Contohnya dalam pembangunan masjid, memberikan semen, pasir, besi, dan lain-lain. Dengan pemberian tersebut, keuntungan yang didapat tidak hanya dapat dinikmati oleh individu saja, tapi seluruh masyarakat. Strategi tersebut digunakan oleh para calon untuk menarik simpati kepada masyarakat, untuk memberikan hak suara kepada calon kandidat. Penyebab terjadinya money politik yang pertama yaitu adanya keterbatasan ekonomi. Keterbatasan ekonomi membuka peluang bagi pelaku politik uang, karena masyarakat dengan ekonomi ke bawah akan berpikir rasional dalam hal ini mendapatkan keuntungan dalam kegiatan politik. Yang kedua yaitu rendahnya pendidikan. Rendahnya pendidikan dalam suatu masyarakat akan berpengaruh pada pola pikir dan tingkah laku. Hal tersebut akan membuat masyarakat rendah akan pengetahuan tentang politik dan pelanggaran yang terjadi saat pelaksanaan pemilihan umum. Banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang politik termasuk wujud dan dampak dari politik itu sendiri. Ketidaktahuan tersebut akan berpengaruh terhadap masyarakat dalam menyikapi perilaku politik yang terjadi saat pelaksanaan pemilihan umum. Selanjutnya yaitu lemahnya pengawasan praktik politik dalam pelaksanaan pemilihan umum. Kurangnya kerjasama antara masyarakat dengan pihak-pihak terkait akan berpengaruh pada pengawasan terhadap praktik politik yang menyebabkan seseorang melakukan kegiatan politik uang. Kebiasaan dan tradisi. Dengan adanya praktik politik uang yang sering terjadi hampir setiap kegiatan pemilihan umum di masyarakat, hal ini dianggap suatu hal yang wajar bagi masyarakat. Ketidaktahuan masyarakat dalam pemahaman terkait politik uang akan membuat praktik politik uang. Dampak adanya money politik sendiri yaitu yang pertama, berpengaruh terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang kedua, menghasilkan pemimpin dengan kualitas rendah yang akan berpengaruh terhadap tatanan negara. Yang ketiga, melemahkan politisi dan institusi demokrasi yang bersih. Yang keempat yaitu transformasi perubahan pada masyarakat ke arah yang lebih baik akan terhambat. Sanksi bagi pelaku money politik sendiri adalah orang yang melakukan politik uang akan dikenakan sanksi yang dalam aturannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sanksi tersebut juga sama diberikan bagi pemilih yang melanggar perbuatan melawan hukum, mendapatkan hadiah atau janji yang diberikan oleh calon kandidat. Upaya dalam pencegahan money politik yaitu yang pertama, diperlukan suatu regulasi dan pemilihan umum yang jelas dan tegas. Yang kedua, dibutuhkan suatu aparat hukum yang berintegritas, memiliki kredibilitas dan komitmen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Yang ketiga yaitu peradilan tindak pidana politik uang harus dilaksanakan dengan proses hukum yang bercirikan peradilan pidana yang fair, objektif, cepat dan sederhana. Yang keempat yaitu penyelenggara pemilihan umum, terutama Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu harus ditempatkan sebagai mitra masyarakat, bukan hanya sebagai mitra Komisi Pemilihan Umum atau KPU.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.